Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida li'ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi shahra as-siyam lil-mukhlisin وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وفي معصيته ذل الدارين للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat dan malam 1 Syawal datang merayapi bumi, maka berubahlah segenap perasaan kita. Duka berganti suka, sedih lenyap datang gembira. Kita kumandangkan kegembiraan dan kebahagiaan ini melalui ucapan takbir dan tahmid yang menggema bersaut-sautan dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain, pertanda rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Selama Ramadan, sebulan penuh lamanya kita telah menempuh satu perjuangan yang sangat berat. Lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata menghancurkan musuh yang nyata. Lebih berat daripada perjuangan dengan hanya mengorbankan sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Itulah perjuangan mengendalikan nafsu, menghadapi musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tetapi yang justru berada di dalam diri kita masing-masing. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera kejayaan melalui ucapan takbir dan tahmid tadi, pertanda rasa syukur kita setelah sebulan berpuasa, melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Banyak di antara kita umat Islam terlalu berpegang kepada kulit luar saja di dalam merayakan Idul Fitri atau Lebaran ini. Kita ukur Lebaran itu dengan pakaian baru, baju baru, sepatu baru, dan sebagainya. Padahal kegembiraan paling utama di dalam merayakan Idul Fitri itu tidak lain oleh karena kegembiraan kembali kepada fitrah, bersih, suci, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak berdosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh pelaksanaan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Oleh karena itu, hakikat daripada merayakan Lebaran tidak hanya sekedar terletak pada pakaian dan baju yang serba baru, tapi lebih kepada jiwa yang baru, yang ditempa, digojlok dan dibina oleh pelaksanaan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Berhasilkah ibadah itu kita laksanakan akan banyak bergantung dan terlihat kepada tingkah laku kiprah kehidupan kita sesudah bulan Ramadan. Lalu apa yang kita lakukan di malam pertama Syawal ini setelah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, memasuki Hari Raya Idul Fitri? Pertama, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib mudhayyaknya itu berlaku sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai sebelum orang kembali dari melakukan sholat Idul Fitri. Kita memahami bahwa salah satu fungsi puasa merupakan pendidikan untuk menanamkan kepekaan sosial yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Dengan ikut merasakan lapar dan haus, kita mengerti bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang miskin,
saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, di situ tersentuhlah hati untuk hidup tidak hanya bagi kepentingan diri sendiri saja, tapi mau melihat, membantu, menolong mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Adalah tidak mungkin melatih dan mendidik orang cinta kepada fakir miskin hanya sekedar lewat penataran, simposium, kongres, seminar, dibacakan makalah, dibicarakan tentang penderitaan dan kesulitan orang-orang miskin, tapi yang pidato orang kenyang semua, rasanya kepekaan sosial tidak lalu tumbuh karenanya. Islam dengan konsep puasanya seolah berkata, rasakanlah lapar haus enak atau tidak. Kalau kau tahu lapar haus tidak enak, laparmu sebentar, hausmu sekejap. Jika maghrib datang, lapar itu hilang, haus itu lenyap. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang merintih kelaparan, tiap hari merasakan seperti itu, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Janda-janda tua, punya anak banyak, hidup pun miskin, perlu uluran tangan. Dan itu direalisir dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yang tujuannya diantaranya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Setelah ditempa dan digojol oleh pelaksanaan ibadah Ramadan, masih dibersihkan lagi dengan pembayaran zakat fitrah. Kemudian setelah zakat kita tunaikan, memperbanyak takbir. Adapun isi daripada takbir yang kita agungkan, yang kita kumandangkan di malam takbir itu, di malam pertama 1 Syawal itu, di antara inti isinya adalah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan selain Allah. La na'budu illa iyyah, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mukhlisin, ibadah itu kami lakukan kepada Allah ikhlas semata-mata karena mengharap ridha Allah. Meminjam istilah Rabi'atul Adawiyah, ibadah tidak kita kerjakan karena mengharapkan surga dan tidak pula karena takut kepada neraka, tetapi semata-mata karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkat keikhlasan yang diajarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kalau seseorang rajin beribadah cuma karena mengharapkan surga, barangkali kalau tidak ada surga, bubar ibadahnya. Kalau seseorang melakukan ibadah cuma karena takut kepada neraka, barangkali kalau tidak ada neraka, juga orang tidak akan melaksanakan ibadah. Tapi kalau semata-mata oleh karena rasa cintanya kepada Allah, itulah tingkat keikhlasan yang tinggi adanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah sepenuh keikhlasan. Dikala miskin kita menyembah Allah, dikala menjadi orang kaya kita juga tetap menyembah Allah. Dikala kita orang biasa kita menyembah Allah, dikala kita naik punya jabatan dan kedudukan kita pun tetap menyembah kepada Allah. Bukankah sebagian besar kita menyembah Allah hanya dalam saat-saat kritis? Dikala kita merasa sedang perlu pegangan, objek seret, rezeki macet, muka pucat, pikiran empet. Dikala itu kita merasa perlu menyembah Allah. Tapi apabila diberikan pintu rizki yang luas, maka dalam sekejap kita lentur, luntur. Dan ini pernah disindir Allah dalam Al-Quran. Wa iza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Walamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Apabila manusia ditimpa kesulitan, kata Allah, da'ana, mereka pun berdoa, memohon, meminta kepada kami. Doa itu mereka lakukan sambil duduk, berbaring, tidur, pendeknya dalam segala keadaan. Kalau datang kesulitan menimpa kita, seluruh posisi kita gunakan untuk membaca dan memanjatkan doa. Tetapi kata Allah, falamma kashafna anhu durrahu,
Manakala kesulitan yang menimpa mereka telah kami hilangkan, manakala awan hitam yang menaungi mereka telah kami singkirkan, marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu, mereka pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah sebelumnya tidak pernah bermohon dan meminta kepada kami. Ini adalah watak umum dari manusia. Hilang keikhlasannya, hanya memerlukan Allah dan agama pada saat-saat ia kepepet, menghadapi segala macam problema yang sulit terpecahkan. Dan apabila ia berada dalam satu kondisi yang luas, lapang, segalanya menjadi miliknya, ia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah sebelumnya tidak pernah bermohon kepada Allah. Maka takbir yang kita kumandangkan mendidik dan mengajarkan kita untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam segala keadaan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak senang dengan hal semacam itu. Orang-orang kafir tidak akan berpangku tangan sampai kita bergeser tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ikut menyembah Tuhan mereka, ikut ke dalam agama mereka. Dan itu kita ikrarkan, apapun yang akan terjadi, kami tetap berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kami tidak akan pernah peduli orang-orang kafir tidak senang dengan hal seperti itu. Sekali bertuhankan Allah, selamanya tetap bertuhankan Allah. Selamanya sekali menyembah kepada Allah, selamanya kita akan tetap menyembah Allah. Tidak akan bergeser menjadi penyembah harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Konsisten dan konsekuen. Lalu yang kedua dari isi kandungan takbir yang kita kumandangkan itu, La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ia Maha Esa. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak satupun yang bisa diserupakan dan diumpamakan dengan dia. Shadaqa wa'dah. Allah Maha membenarkan segala janjinya. Allah Maha benar dengan segala janjinya. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahwa orang-orang yang ingkar dan pembangkang akan menikmati juga azab yang teramat pedih. Allah Maha benar dengan segala janjinya. Tidak pernah sedikit pun Allah akan ingkar janji. Bahwa orang baik-baik akan ditempatkan di surganya. Dan bahwa orang-orang jahat akan ditempatkan di nerakanya. Itulah janji Allah dalam kehidupan ini. Shadaqa wa'dah. Maha benar Allah dengan segala janjinya. Wa nasara abdah. Dan Allah menolong hamba-hambanya. Orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah, menyembah Allah dalam suka dan duka, dalam miskin dan kaya, Allah akan menolong orang-orang seperti itu. Dan apabila pertolongan Allah datang, maka tidak satu tenaga pun lagi yang akan sanggup membahayakan kita. Marilah kita lihat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara lihat ketika perjuangan dimulai pada periode Mekah. Sebenarnya ya, kalau menurut perhitungan taktik dan strategi militer saja, mestinya ketika di Mekah itu Nabi Muhammad hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Coba lihat, kurang apa Quraisy ketika periode Mekah. Kekuasaan mutlak di tangan mereka. Kurang apa? Itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Segala daya dan dana mereka kerahkan. Segala kekuatan dan kemampuan mereka curahkan untuk menghancurkan Nabi. Sejak diteror mental dan fisik, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, dikucilkan di kampung bernama Syi'ib. Sampai terjadi kemufakatan untuk membunuh Nabi. Terjadi kemudian peristiwa hijrah. Kalau menurut perhitungan otak mestinya hancur, ternyata tidak hancur. Itu jelas ada faktor X. Dan faktor X itulah yang kita istilahkan dengan nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, kata kita. Mana bisa menurut kebiasaan. Impossible, kata rasio.
Tapi kalau Allah menghendaki, rasanya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Nasara abdah, Allah menolong hamba-hambanya. Menolong dengan hamba-hambanya ini jangan terpisah. Allah menolong hamba-hambanya. Orang yang dengan konsekuen menyembah kepadanya dikala suka dan duka selalu dalam pertolongan Allah. Oleh sebab itu, oleh seorang ulama kita diajarkan untuk takut kepada 3. Allahumma inni akhafu minka, wa akhafu mimman yakhafu minka, wa akhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, saya takut kepadamu. Ya Allah, saya takut juga kepada orang yang takut kepadamu. Ya Allah, saya juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Orang yang takut kepada Allah, kita takuti orang seperti itu. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah, dia dekat dengan Allah. Orang seperti ini selalu ditolong Allah. Dia kalau kita sakiti, memang tidak mungkin melawan. Barangkali akan lebih banyak mengalah. Tapi Allah akan menolongnya. Artinya, kalau orang yang takut kepada Allah itu, kita takut apanya? Kita takut kualatnya. Takut kepada Allah, takut juga kepada orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, kita juga takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Takut apanya? Takut sialnya. Sialnya itu yang bakal nular. Orang kalau sudah tidak takut kepada Allah, tidak ada norma. Orang yang seperti ini mengundang murka Allah. Kalau Allah murka, bencana datang. Kalau bencana datang, kesulitan tidak hanya menimpa orang-orang jahat. Orang-orang yang baik pun akan terkena juga jadinya. Karena itu yakinlah kita, selama melaksanakan ibadah Ramadan, kalau bukan pertolongan Allah, sulit sekali berjuang mengendalikan nafsu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit menahan lapar dan haus di tengah dikeliling kita banyak makanan dan minuman. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat melaksanakan sholat tarawih, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Nasara abda, Allah maha menolong hamba-hambanya. Wa a'azza jundah, dan Allah memuliakan tentaranya. Siapa sih tentara Allah? Setiap orang yang berjuang dan membela agama Allah, itulah tentara Allah. Ikhlas karena Allah semata-mata. Saudara memakmurkan majelis taklim, ikhlas untuk izul Islam wal muslimin, saudara adalah tentara Allah. Saudara menyemarakkan syiar dakwah dan Islam, ikhlas karena Allah, saudara adalah tentara Allah. Saudara tersinggung apabila agama kita ini dihina orang, dicaci maki orang, diancam orang, saudara juga adalah tentara Allah. Kita memang di zaman sekarang tidak menghadapi perang Badar seperti halnya di zaman Rasul. Kita tidak menghadapi perang Uhud, Khandaq, Khaybar dan lain sebagainya. Kita tidak berhadapan dengan ujung tombak, ujung panah, ujung pedang. Tapi perang yang kita hadapi di zaman ayeuna, di zaman sekarang ini, tidak lebih ringan dari Badar di zaman sahabat, dari Uhud, dari Khaybar, dari Khandaq. Kita tidak menghadapi ujung padang, ujung tombak, ujung panah. Yang kita hadapi sekarang adalah perang ideologi, perang keyakinan, perang akidah, yang jikalau kita kalah, kita sekarang memang masih beriman, kita sekarang memang masih muslim, tapi anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, yang akan hidup 5, 10, 15, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Allah maha benar dengan segala janjinya. Allah pasti akan menolong tentaranya. Sejarah sudah membuktikan. Berulang kali terjadi pertempuran dalam sejarah perkembangan Islam. Dan jangan lupa, perang dalam Islam bukan untuk memaksakan dan mengembangkan agama. Islam tidak pernah dikembangkan dengan ujung pedang. Perang dalam Islam adalah perang untuk membela keyakinan dari cercaan, tekanan, dan hinaan pihak luar. Pada awal tahap pengembangan Islam, tidak hanya sekedar perang Uhud, hampir dalam setiap pertempuran, jumlah tentara Muslim selalu lebih kecil dari tentara-tentara kafir yang dihadapinya. Entah kemenangan bisa mereka raih,
Entah keberhasilan bisa mereka capai. Kenapa? Pada satu sisi a'azza junda, Allah memuliakan tentaranya. Pada sisi lain, nilai keikhlasan mereka pada saat itu benar-benar izzul Islam wal muslimin, untuk kehormatan dan kejayaan Islam serta umatnya. Terlepas dari keinginan mencari nama harum, mengejar pangkat dan jabatan, apalagi mengejar-ngejar harta, dari keikhlasan inilah pertolongan itu datang. Dari keikhlasan inilah mereka mendapat kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yakinlah kita, sekali kita mempersiapkan diri menjadi tentaranya Allah, Allah pasti akan memuliakan tentaranya. Dan tentara Allah itu tidak perlu pakai seragam resmi, tidak perlu bernaung di bawah bendera tertentu. Kita bisa pakai segala macam baju, kita bisa pakai segala warna bendera. Asal niat dan motivasi kita berjuang untuk kejayaan Islam dan muslimin, ikhlas karena Allah, kita adalah bala tentara Allah. Nahnu junudullah, kita adalah pasukan-pasukan dan tentara-tentara Allah. Allah muliakan tentaranya, Allah angkat derajat pasukannya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah mengikat golongan-golongan, partai-partai, kelompok-kelompok menjadi satu. Kalau Allah menghendaki, mudah saja. Karena memang umat Islam ini adalah satu umat yang satu, yang sudah diikat dengan akidah. Bukan soal dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bangsa apapun yang dipakainya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara juga berarti adalah menyakiti saya. Kita adalah satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Sudah waktunya kita menggalang kebersamaan. Islam milik rame-rame. Harus kita jaga rame-rame, harus kita belain rame-rame. Muslim boleh dibungkus oleh baju tentara. Muslim boleh dibungkus oleh baju polisi. Muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, dokter, teknokrat, seniman, artis, pengusaha, konglomerat, and all profession. Silakan. Tapi baju apapun saja yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya, lalu mampu menjalin kebersamaan. Dia sanggup berkata, saya camat, tapi saya Muslim. Saya jaksa, tapi saya Muslim. Saya polisi, tapi saya Muslim. Saya gubernur, tapi saya Muslim. Dia bangga dengan nilai keislamannya. Sekarang kan umumnya terbalik orang ngomong. Iya, Islam sih Islam, tapi kan gua kan camat. Iya, Islam sih Islam, tapi gua kan jaksa, gua kan bupati. Terbalik. Saya bupati, tapi saya Muslim. Mau apa? Saya polisi, tapi saya Muslim. Mau apa? Baju boleh berbeda, lambang dan bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket silakan tidak seragam. Tapi jikalau Muslimlah kita adalah satu badan. Harus saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Marilah kita menjadi tentara-tentara Allah yang siap bukan hanya sekedar mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa ini pun jikalau memang diperlukan, bismillah, lillah, siap kita berikan untuk izzul Islam wal muslimin ini. Selama Ramadan kita juga sudah menjadi tentara-tentara Allah, berjuang mengendalikan nafsu, dan itu perjuangan yang lebih berat kata Nabi dari perang Badar. Seorang yang besar badannya, tinggi pangkat dan jabatannya, berenteng titelnya, bukan merupakan jaminan bahwa orang itu akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Makin tinggi kualitas iman, makin tinggi status sosial, akan semakin berat bisikan hawa nafsu. Kita rayakanlah kemenangan perjuangan mengendalikan dan melawan hawa nafsu ini melalui ucapan takbir dan tahmid yang menggema bersaut-sautan. Rasa syukur, memuji, rasa tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di pagi hari 1 Syawal berangkat kita melaksanakan sholat Idul Fitri.
Kalau sholat Idul Fitri rasanya tidak perlu digalakkan. Kenapa? Yang kagak sembahyang juga bakalan keluar tuh hari mah. Pokoknya biar subuh kagak, Idul Fitri mah kudu. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah, itu toh masih lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Itu masih lebih baik. Sama saja ada orang berkata, Pak, bagaimana seseorang puasa tapi tidak mengerjakan sholat? Saya katakan, puasa tapi tidak sholat masih lebih baik daripada tidak sholat juga tidak puasa. Itulah kalau kita melihat dengan kacamata putih bahwa seseorang menjadi baik itu lewat proses. Tidak bisa orang dari salah kepada soleh dengan hanya simsalabim abrak-abrak. Ya walaupun kalau hidayah datang bisa saja, tetapi secara umum itu harus melalui proses. Dan prosesnya tentu bertahap, step by step. Taruh katalah dia belum sedang sholat 5 waktu, tapi kalau Idul Fitri kan getol. Iya dah, Idul Fitri dah. Biarin dah, dan habis-habisan mandi juga pakai air kembang. Pakai kris keraton. Membelain Idul Fitri, padahal cuma sekedar sholat sunnah saja. Tapi baiklah, karena dari segi syiar ini pun baik. Apalagi dilaksanakan di lapangan, di tempat-tempat terbuka. Sehingga baik sekali kalau ada musola-musola kecil bikin panitia gabungan dilaksanakan di satu tempat. Ini kadang-kadang satu RW ada 15 musola, 15-15 ya bikin sembahyang itu. Main gengsi-gengsian. Pokoknya langgar gua kalau kagak bikin kagak sah. Sono bikin, sini bikin, akhirnya perang speaker. Tinggal orang bengong mau sembahyang kemana. Akan lebih baik kalau dikoordinir, merupakan satu tempat yang luas, yang lebih menyemarakkan syiar. Inilah umat Islam. Kami ada, kami hadir, dan kami punya eksistensi. This recording is brought to you by Prinks Michael's World, your quality YouTube channel. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kita laksanakan sholat Idul Fitri di awal hari pertama pada bulan Syawal itu. Disinilah kebahagiaan itu mencapai puncaknya. Dan apabila sholat Idul Fitri itu sudah selesai, maka bubarlah kita untuk bersilaturahmi dengan sesama saudara-saudara kita. Apa yang kita lakukan setelah usai sholat Idul Fitri? Bermaaf-maafan di antara sesama kita. Kenapa itu kita lakukan? Sebab dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, bersihlah diri kita di hadapan Allah. Jikalau ibadah puasa kita benar, kita kembali bersih seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dilebur oleh ibadah Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tinggal lagi dosa dan kesalahan kita di antara sesama manusia yang Allah belum akan memberikan maaf jikalau kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dan yang lebih utama untuk dimintakan maaf dan ridhonya tidak lain adalah orang-orang tua kita, kaum kerabat, keluarga, sanak famili, teman, handai tolan, dan seterusnya. Dengan harapan baiklah hubungan kita kepada Allah dan baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Kita adalah zon politik, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari, entah kecil, entah besar, entah sengaja, entah tidak, tentu kita pernah tersilap berbuat salah. Pada kesempatan itulah kita meminta saling memberi maaf. Disinilah hakikatnya kebahagiaan Idul Fitri. Pada kemenangan mengendalikan nafsu setelah berpuasa. Pada sikap saling memaafkan. Kalau hanya sekedar pakaian baru, baju baru, makanan baru, sendal baru, mobil baru, istri baru, saya kira itu satu kebahagiaan semu. Saya tidak bisa mengerti bagaimana orang merayakan Lebaran begitu gembira dengan baju baru, sepatu baru, makanan serba ada. Tapi puasanya amburadul, tarawihnya tidak pernah. Kebahagiaan apa yang dirayakan dalam kondisi seperti itu? Kebahagiaan semu. Tidak lebih daripada kebahagiaan lipstik.
yang cuma sekadar kulit luarnya saja. Maka isi daripada berlebaran adalah berhalal bihalal, bersilaturahmi. Sebab itulah tradisi orang-orang tua kita baik sekali. Kalau hari raya itu anaknya dibawa semua berkunjung, diperkenalkan, inilah pamanmu, inilah keponakanmu, inilah saudaramu, ini yang encing, sebelah sono encang, sebelah sini encung, engkong, engkang, engkeng. Sehingga apa yang dikenalkan pada saat kecil akan terus teringat setelah anak menjadi besar. Oh, ini paman saya, oh itu ibu saya. Dinyalakan obor kekeluargaan sehingga jaring-jaring kekeluargaan tetap ingat dengan lekat dalam hatinya. Kan kalau anak-anak kita mau sekarang mendingan diajak ke kebun binatang daripada lebaran ke rumah keluarganya. Apa enak Islam ngeliatin uang. Saudara hadirin yang saya hormati, tentu dari segalanya kita menuntut nilai plus, nilai lebih dari sebuah silaturahmi. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan ada 3 sifat utama yang merupakan nilai lebih dari kehidupan seorang muslim, yaitu an tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka wa tuhsina ila man asa'a ilaika. Ini 3 nilai utama yang mencerminkan kelebihan jiwa seorang muslim daripada lainnya. Pertama, an tu'tiya man haramaka, memberikan sesuatu kepada orang yang pelit kepadamu. Ada orang kita tahu banget, pelit banget sama kita, luar negeri pelitnya. 17 setan. Apanya aja susah. Pelitnya luar biasa. Kalau mau banda orang rakus banget. Tapi kalau dia sendiri buat tuh udah buntut gasiran bener. Sedikit pun nggak mau keluar. Kita tahu ini orang bakhil, pelit, kikir, medit, koret, buntut gasiran. Tapi kepada orang seperti itu kita bisa berbuat baik. Dalam takbiran bawain ketupat, kan dia bingung. Ini orang gue pelit banget, gue dibawain ketupat. Dia bingung salah tingkah. Tapi di situ nilai plus. Kalau kita sedekah kepada orang yang memang juga suka memberi kepada kita, itu wajar, itu harusnya, itu idealnya. Tapi bisa bermurah tangan kepada orang yang nyata-nyata pelit, nah itu yang nilai plus, itu yang luar biasa. Kalau kita kan yang enak seri, lo gampar dah, tabok, pas itu. Harga bandrol. Dan itu juga tidak tertutup peluang begitu. Sebab Quran mengajarkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang. Tapi ayat ini masih bersambung. Faman afa, barang siapa yang memberi maaf. Wa aslaha, dan mencari jalan damai. Wa ajruhu 'ala Allah. Itu yang terbaik dan itu yang akan mendapat pahala dari Allah. Memberikan kepada orang yang bakhil. Yang kedua, watasila man qata'aka, bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wah, ini kan susah banget ini. Orang marah sama kita mau biasa aja, tetap datang, tetap silaturahmi. Karena itu Nabi mengajarkan 2 orang muslim apabila bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu memberi salam. Biar dia mudahan, asal lebih dulu memberi salam, itu yang lebih baik ketimbang yang tua. Kita kan kadang-kadang sok gengsi, pengen tahu lu salam ke gani, kalau lu diem gua antepin aja dah. Bukan begitu yang diajarkan Nabi. Wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Apabila 2 orang muslim bertemu, yang terbaik di antara keduanya yang lebih dahulu memberi salam. Bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Nyata-nyata dia marahin kita, dia benci kita, dia keselin kita. Kita menganggap nggak ada apa-apa deh. Lagian kalau orang keselin kita pikirin ampun. Ya sama gua diginiin bengek dah. Mati aja dah. Lebih baik kita anggap nggak apa-apa. Lebih baik kita anggap itu hal yang wajar. Ya, hidup seakan-akan nggak punya musuh, itu memang berat. Walaupun nyata sekali banyak orang yang memusuhi kita,
tanpa alasan yang benar. Tapi disitulah kelapangan jiwa itu. Keluasan hidup ini. Hidup akan lebih banyak bergantung kepada bagaimana cara kita mengatasinya kok. Satu persoalan yang kecil kalau kita anggap dia besar, kita gede-gedein, jadi gede. Tapi satu persoalan yang besar kalau kita hadapi dengan tenang, tegar, insya Allah tidak akan membawa dampak yang tidak kita inginkan. Hidup akan banyak bergantung kepada cara bagaimana kita mengatasinya. Bersilaturahmi dengan orang yang nyata-nyata marah sama kita. Yang ketiga, nilai plus itu, nilai tambah itu, wa tuhsina ila man asa'a ilaika. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap dirimu. Nah, ini kan susah banget ini. Nah, orang jahatin kita, kita perlu baik sama dia. Tapi disitulah nilai plus itu. Dan suasana Syawal, suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Satu suasana di mana sangat memungkinkan kita untuk mencari nilai plus seperti ini. Ditambah oleh satu dialog. Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara siapa orang muflis? Orang bangkrut, orang sial, orang yang tidak beruntung itu siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Di antaranya ada yang jawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Menurut pendapat kami ya Rasul, orang sial, orang bangkrut, orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta. Ini jawaban sebagian sahabat, dan kayaknya ya begini jawaban sebagian besar orang sekarang. Siapa yang banyak duit? Raja. Yang nggak punya duit? Selamat bengong. Apalagi udah dekat lebaran kayak begini, orang udah pada kalap. Yang mau pulang mudik, yang pegawai negeri, gajinya kecil, anaknya banyak, walanya ngebet. Konsentrasi ibadah mulai buyar. Begitu jawaban sahabat dan begitu jawaban banyak orang. Uang adalah raja. Orang yang banyak duit sama yang kagak punya duit, jangan gaya hidupnya. Jalannya aja lain. Baru jalannya udah lain. Ya sama juga orang kalau kerja di bangunan. Lihat indah. Hari Rebo sama hari Sabtu jalannya lain. Hari Sabtu mau gagah banget dan nyingsot lagi. Kenapa? Ada yang dikantongin. Ini sugesti. Sampai seorang penyair Arab pernah bilang, uang itu di mana-mana taksur rijala mahabatan wa jalala, bikin gagah orang yang memilikinya. Dia adalah lidah yang paling ampuh bagi orang yang mau bicara. Dia adalah senjata yang paling tangguh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Tapi apakah itu yang dimaksud Rasul? Beliau menjawab, bukan itu. Orang yang sial bukan orang yang nggak punya duit. Orang yang bangkrut bukan orang yang nggak punya harta. Lalu siapa ya Rasul? Innal muflisa min ummati. Orang-orang yang sial, yang bangkrut dari golongan umatku. Umatku. Rasul tidak bicara Yahudi, Nasrani, Majusi. Umatku. Kita ini. Siapa mereka? Kata Rasul, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat nanti datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala solat, semua dia bawa. Dia setorkan kepada Allah. Tuhan, ini pahala sembahyang saya. Nih puasa yang sembahyang wajib, nih yang sunnah. Belam hari rawatib, belas ini nawafil, laporan selesai. Tuhan, ini pahala zakat saya. Tuhan, ini pahala puasa saya. Ini yang puasa Ramadan, ini yang puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, ini yang puasa Senin Kemis, ini yang puasa nazar. Di satu pihak dia datang menyetorkan amal kebajikan. Tapi di lain pihak kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia juga datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang lain. Wa qazafa hadza, pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim.
wa syafakat dama hadza, pernah mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Kalau ini yang terjadi, di satu pihak datang membawa pahala kebaikan, di lain pihak datang membawa dosa karena menyangkut urusan manusia. Apa yang terjadi? Lagi enak-enak dia laporan, Tuhan nih pahala sembahyang saya nih. Datang orang dari sebelah kirinya, ntar dulu Tuhan. Ngapa mas? Ini orang memang benar tukang sembahyang. Cuma waktu di dunia saya pernah dicaci maki tanpa salah. Di depan umum habis dibikin malu saya, diperung muka saya. Hancur hati saya. Karena kelemahan saya tidak sanggup menuntutnya di dunia. Sekarang saya menuntut keadilan. Benar, ini orang pernah kamu caci maki. Benar Tuhan, kamu belum sempat minta maaf sama dia. Benar Tuhan, iniin pahala sembahyang lu tuh, kasihin tuh orang yang kamu caci maki. Habis orang yang mencaci maki, datang lagi yang lapor. Tuhan, ini orang memang tukang puasa. Tapi ketika di dunia saya pernah difitnah, hancur nama baik saya karena fitnahnya. Di dunia saya tidak bisa menuntut, sekarang saya menuntut keadilan. Benar, benar Tuhan. Kamu belum minta maaf sama yang bersangkutan. Belum Tuhan. Iniin pahala puasamu, kasih orang yang kamu fitnah. Datang lagi Tuhan, dia memang tukang bayar zakat, sedekah rajin, tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Harta saya dimakan dengan cara yang zalim, saya menuntut keadilan. Betul, betul. Ayo, pahala zakat kasih orang yang kau makan hartanya dengan cara yang zalim. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Jikalau kebaikannya sudah habis dituntut, sedangkan dosa belum tertutup, tagihan datang terus. Ibarat orang dagang, modal bures, tagihan utang bejibun. Kan ngebat pala. Bangkrut. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita fitnah, kita caci maki, kita makan hartanya dengan zalim, diambil, diberikan kepada kita. Apa enggak bangkrut? Sudah pahala dipretelin, dosa dibagiin. Kenapa bisa terjadi begini? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Hablum minallahnya hebat, tapi hablum minan nasnya acak-acakan. Akhirnya dia jadi bangkrut di padang mahsyar dan di akhirat nanti. Oleh karena itu agama mengajarkan dan menuntut keseimbangan. Baik hubungan kita kepada Allah dan baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Momentum di bulan Syawal merayakan Idul Fitri, isinya adalah silaturahmi. Silaturahmi adalah media untuk memudahkan komunikasi. Dengan terwujudnya komunikasi, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada umatnya. Beliau bersabda, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, alias didiemin, diantepin. Dilihatin aja, orang pada diopenin, dia enggak. Subhanallah. Saudara-saudara, di dunia ini kita didiemin aja sama mertua udah bingung. Ini mertua gua kenapa nih kalau salah ngomong nih, diem aja. Bingung kita. Di padang mahsyar didiamin oleh Allah dua golongan manusia. Siapa mereka? Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang demen banget sama marahan. Ada aja nyari-nyari gara-gara. Kalau setengah hari kagak marah, ngebet palanya. Orang kayak begini di akhirat nanti tidak akan diopeni oleh Allah. Yang kedua, wajarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak pernah aman tetangga sebelahnya, baik dari gangguan tangan, lidah, ataupun anggota badannya yang lain. Kunjung mengunjungi dari rumah satu ke rumah yang lain, dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain, menandakan kegiatan di hari raya Idul Fitri itu. Selebihnya adalah menjaga semangat Ramadan. Ini yang terpenting. Kalau pelaksanaan ibadah puasa kita berhasil, maka itu akan membentuk jiwa, semangat, dan gaya hidup sesudah Ramadan. 1 bulan mewarnai 11 bulan.
Kan begitu. Kita sering terjebak kepada rutinitas ritual. Solat kita tidak mewarnai gerak hidup kita antara solat ke solat. Apa yang kita kerjakan antara subuh dengan zuhur tidak diwarnai oleh subuh kita. Haji tidak menyebabkan wawasan kita makin bertambah. 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah pergi haji, tapi piciknya tetap macam katak di bawah tempurung. Wawasannya tidak lalu terbuka walaupun dia sudah melihat Islam dalam skala yang makro. Ketekunan puasanya tidak menyebabkan kesetia kawanan sosialnya lalu tumbuh. Zakat yang dia keluarkan bahkan merasa bahwa dia lebih hebat dari orang yang menerima. Padahal belum tentu. Kita mengeluarkan zakat, hakikatnya hanya melaksanakan satu ibadah. Tidak berarti bahwa yang mengeluarkan zakat merasa diri lebih hebat dari yang menerima. Tidak berarti begitu. Oleh karenanya, bagaimana kita menjaga dan memelihara semangat Ramadan di luar Ramadan. Jangan selesai Ramadan malah merdeka. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan bubar ke masjid. Tinggal masjid sepi, apalagi subuh, imam doang berdua tikar. Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, selesai Ramadan, selesai baca Qurannya. Menjaga dan memelihara semangat yang telah ditempa dan digojlok oleh pelaksanaan ibadah Ramadan. Apa di antaranya? Kemampuan mengendalikan diri. Jangan lupa unsur pengendalian diri pada saat Ramadan bukan hanya pada waktu siang ketika berpuasa, tapi justru pada waktu malam. Kenapa? Malam setelah maghrib datang kondisi sudah serba memungkinkan. Kalau siang memang jelas, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Wajar kalau di situ kita bisa mengendalikan diri. Tapi jika maghrib datang, makan udah boleh, minum udah boleh, merokok udah boleh. Disitulah unsur pengendalian diri pada saat kondisi yang memungkinkan. Realita kehidupannya kita lihat. Banyak orang yang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi sedikit yang mengakhirinya dengan baik. Memulai dengan sesuatu dengan baik itu penting. Tapi mengakhirinya dengan baik itu jauh lebih penting. Sebab yang akhir itu yang akan sangat menentukan. Itu yang dalam bahasa agama disebut dengan husnul khatimah. Lahir sebagai santri, dibesarkan di tengah keluarga santri, dididik secara santri. Begitu remaja merantau ke kota besar, kena angin kota besar celeng. Tenggelam di lembah maksiat, noda dan dosa, mabuk tiap malam, zina, hobi, judi, gak karu-karuan. Dikala itu ajal datang merenggut nyawa. Itu yang disebut su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sebaliknya tidak mustahil ada bajingan lahir di tengah keluarga bajing, dididik dan dibesarkan secara bajingan. Masa remajanya enggak karu-karuan, masa mudanya habis di tempat kelabu. Tapi satu saat hidayah datang, dia taubat dengan sebenar-benarnya, berurai air matanya dikala sujud menghadap Allah. Disesalinya segala dosa dan perbuatannya yang telah lalu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dikala kondisi seperti itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat husnul khatimah, baik pada akhirnya. Bukankah puasa membentuk stabilitas temperatur batin? Agar seseorang tidak hanya bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi juga bisa mengakhirinya dengan baik. Apa gunanya mulanya doang pahlawan, belakangannya jadi maling? Lebih baik maling duluan, tapi belakangan diakui sebagai pahlawan. Kayak Robin Hood, kayak Pitung. Kan maling itu Pitung. Yang dirampok penjajah kaya, ternyata dibalikin kepada orang miskin. Oleh penjajah dia diisukan sebagai perampok, tapi oleh rakyat dia dianggap sebagai pahlawan. Mendingan dianggap maling baru kemudian jadi ternyata pahlawan, ketimbang disanjung sebagai pahlawan besar, pemimpin besar, ternyata belakangan maling besar. Memulai sesuatu dengan baik itu penting. Mengakhirinya dengan baik itu jauh lebih penting. Dan puasa mengarahkan kita ke sana. Lalu sikap hidup sesudah Ramadan, sabar, ulet, dan tahan uji. Itu kan gemblengan puasa. Biar lapar melilit perut,
Biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh itu makanan, jangan ambil itu minuman. Tunggu sampai timingnya tepat. Ini kan pendidikan juga. Zaman sekarang ini banyak orang pengen cepat kaya, tapi tidak sabar. Akhirnya menghalalkan segala cara, renten ditenggak, orang lain ditipu, judi jadi kerjaan sehari-hari, tuyul dirawati. Pengen cepat naik pangkat, tapi nggak sabar, akhirnya jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, nggak peduli teman jadi lawan jadi teman, yang penting pangkat naik. Pengen cepat terkenal, tapi nggak sabar, bikin yang aneh-aneh. Kan orang sekarang mah pakai pepatah Arab tuh, bul ala zamzam fatu'raf, katanya. Kalau pengen cepat ngetop, kencingin aja sumur Zam-Zam. Bakal terkenal ke seluruh dunia, terkenal gilanya. Artinya apa pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain kagak kerjain tuh kerjain dah. Perkara pantas nggak pantas nomor 18, yang penting ngetop dulu. Dicari yang aneh, baju yang paling aneh yang bagaimana nih, jauh bikin. Rambut yang paling aneh yang bagaimana nih, buntut tikus, jauh bikin. Ini sepatu yang paling aneh yang bagaimana, ngikut, mau pantas kek, mau kagak kek, urusan nanti. Yang penting ngetop aja dulu. Puasa melatih kita sabar. Hidup ini cuma nunggu giliran. Di balik musibah selalu ada hikmah. Cuma mata kita yang sering tidak bisa menerima kenyataan, tidak mengerti rahasia di balik sesuatu. Hidup cuma sekadar nunggu giliran. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada yang lahir, ada yang mati. Sekarang dia miskin, esok dia naik ke atas memegang peranan. Hari ini dia di atas, lain hari dia turun ke bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Hidup beredar seperti roda pedati. Makanya kata orang-orang tua dulu, kalau lu lagi sehat, kudu ingat-ingat bakal sakit. Kalau sakit, kudu ingat-ingat bakalan sehat. Kalau hidup, kudu ingat-ingat bakalan mati. Kalau kaya, kudu ingat-ingat bakalan miskin. Kalau nggak ingat begitu, kita akan terjebak. Akhirnya jadi Fir'aun kecil. Yang kaya berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai jatuh miskin. Yang sudah punya kedudukan berusaha sekuat tenaga agar tidak turun-turun. Maka bergantungnya kepada manusia makin kuat. Padahal makin kita gantungkan hidup kepada manusia, semakin harus bersiap kita untuk kecewa. Kan begitu katanya rezeki. Ya rezeki itu kan pangkat, harta, jodoh. Itu kayak bayangan. Kita diam, dia diam, kita lari kencengan dia. Sehingga orang sering mengeluh, dasar yang bukan rezeki. Ubok-ubok kagak dapat, begitu gue diam orang bawain. Itu yang namanya misteri. Oleh karena itu, sabar, ulet, dan tahan uji. Tidak mudah putus asa, tidak mudah jitlek, tidak mudah frustasi. Lapang jiwa, luas pandangan, dan selalu husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi pernah menjamin, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran urusan umat Islam ini. Segala persoalan baik bagi dia, kalau dia nggak salah terima. Itu aja kuncinya. Kalau dia miskin, dia berkata, alhamdulillah kita miskin. Mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya kagak lama-lama kayak orang kaya. Nah kan enak itu. Nah miskin apaan yang mau dikebet, emang yang mau diperiksa kagak. Tapi kalau dia kaya, alhamdulillah saya diberikan amanah harta. Mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah. Dalam posisi kaya, alhamdulillah. Dalam posisi miskin, alhamdulillah. Ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran urusan orang Islam. Semua perkara bisa jadi baik bagi dia. Kalau dia nggak salah tanggap, kalau dia nggak salah terima. Mampu melihat hikmah di balik musibah. Sabar, ulet, dan tahan uji. Lalu sikap mental sesudah Ramadan. Menjadi manusia yang ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Kenapa? Karena puasa memang ibadah abstrak. Kita tidak dapat sugesti kalau kita puasa.
Kalau sholat kelihatan orang rada semangetan memang. Bayar zakat, nyantunin yatim, apalagi pakai panggil wartawan di shot dengan televisi, kelihatan kita pemurah ngasih orang. Wah, unsur sugestinya besar. Haji, apalagi haji, sekampung orang nganterin, kayak jenderal gitu. Orang haji itu kan perginya pulangnya raja. Unsur sugestinya besar. Tapi puasa, siapa yang mau nyemangatin puasa? Oh, puasanya hebat, puasanya hebat. Apa yang hebat orang nggak kelihatan. Unsur sugestinya kurang. Kalau toh kita laksanakan itu tidak lain karena panggilan iman semata-mata. Maka puasa ini sulit terserang penyakit riya. Ibadah-ibadah yang lain oleh karena kelihatan orang, dia mudah terserang oleh penyakit riya. Karena itulah seharusnya jiwa yang digojlok, dibina dan ditempa oleh pelaksanaan ibadah Ramadan semakin membuat manusia mampu untuk berbuat tanpa pamrih. Ikhlas karena Allah lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Kalau tidak, kita akan terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Ini juga sudah digambarkan oleh perjalanan puasa. Coba aja kalau lagi mau menggerib bulan puasa, kira-kira jam 4, jam 5. Rasanya apaan aja mau kita minum, apaan aja mau kita makan, minuman udah berjejer kayak orang antri. Makanan, segala macam makanan ada di atas meja. Rasanya kalau boleh orang lain jangan kebagian. Kalau bisa semuanya saja buat saya, orang lain nggak usah. Begitu menggebuk. Padahal jika maghrib datang, ketak seteguk air, sepotong roti, 2-3 butir korma, kenyang itu datang. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebuk? Itu nafsu namanya. Dan mental seperti inilah yang sangat menghambat bagi terwujudnya usaha pemerataan pembangunan di Republik Indonesia ini. Sehingga kue-kue pembangunan itu tidak terbagi secara merata. Yang di atas gede, bawah kecil, bikin netes, bikin dikit. Kenapa? Akibat adanya mental tamak bin rakus alias serakah. Orang lain nggak boleh kebagian. Oleh puasa kita dididik untuk sederhana. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kalau sudah kena seteguk air, sepotong roti, 2-3 butir korma, kenyang itu datang. Nafsu memang tidak pernah kenal puas, tidak pernah kenal cukup, dan tidak pernah kenal berhenti. Memperturutkan hawa nafsu sama saja dengan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus tenggorokan, semakin kering tenggorokan dibuatnya. Oleh karena itu, marilah kita rayakan Idul Fitri ini dengan saling berhalal bihalal, bersilaturahmi, bertakbir, dan menjaga semangat Ramadan untuk kita terapkan di luar bulan Ramadan. Semoga arah hidup kita makin lurus dan jiwa semangat perjuangan kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita termasuk dalam golongan minal aidin al faizin, orang yang kembali kepada fitrah dan beruntung lantaran telah berhasil berjuang mengendalikan hawa nafsu setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi pada pertemuan lain insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.